Oke, what's up guys? Welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di sini. Saya akan memberikan putar tips ya. Jadi mengenai tentang cara saya membuat video project, baik itu project video komersial, iklan, event dan lain sebagainya ya. Untuk sebelumnya saya ingin share juga ya yang sudah saya kerjakan ya. Saya punya portofolio ada di Instagram saya yang bernama The Visual Creator. Oke, jadi ada beberapa contoh hasil dari project-project video yang sudah saya pernah bikin. Oke, saya akan tunjukkan ke teman-teman. Saya akan cari Instagram saya di Visual Creator. Nah, di sini ada video klip ya, ada video klip band seperti ini. Kemudian ada juga project buat perusahaan kemiri dari ada perusahaan yang bernama Kamsa ya. Terus ini ada video restoran ya, jadi ada video restoran seperti itu. Dan juga ada video klip, ada video yayasan juga ya, seperti itu. Ada iklan, nah ini iklan tentang produk kentang ya. Ini ada juga iklan dari biskuit Konghuan ya, jadi teman-teman tahu ya, sudah legend ya biskuitnya. Ada hotel ya, salah satu hotel pelataran, namanya pelataran di Bali Barat ya. Masih banyak lagi sih ini produk-produk yang saya bikin, juga ada produk Kalpa ya. Nah, ini ada villa juga, salah satu villa yang dimiliki oleh Bali Zoo yang bernama Santo Villa ya. Dan ini juga untuk Polda Bali juga ada di sini, saya pernah bikin juga di sini ya. Oke, jadi teman-teman bisa cek seterusnya ya di sini ya. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa jadikan teman-teman referensi mungkin ya, kalau diperlukan bisa kunjungi portofolio saya di sana di Visual Creator. Sebelumnya saya mohon maaf sharing pekerjaan saya ya, portofolio saya, supaya ada bukti nyata ya buat teman-teman. Dalam video ini saya nggak ngomong aja, jadi bagaimana cara saya membuat video project saya seperti itu kurang lebih. Jadi di sini ada 3 poin dasar ya yang akan saya share buat teman-teman. Mungkin ada tambahan yang mungkin teman-teman yang sudah tahu yang nonton video ini, jika mau menambah silakan nanti tambahkan di kolom komentar ya, kita saling sharing ya. Ini nggak jadi patokan ya buat teman-teman harus begini. Jadi dari pengalaman saya saja. Oke, langsung saja saya akan membagikan poin yang pertama. Let's check this out. Oke, kita menuju ke poin yang pertama, yaitu catatan. Mana di sini kita harus membuat catatan ya sebelum kita masuk ke tahap proses produksi ya. Apa yang menjadi tema atau konsep dari video project tersebut ya. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua, jika teman-teman bisa membuat storyboard ya. Nah, ini juga sangat membantu sekali karena kita bisa melihat langsung dengan gambar ya proses take kita ya dari scene pertama, scene kedua, scene ketiga dan seterusnya. Melalui gambar ya, kalau kita sudah bikin storyboard seperti itu, sebuah media yang bisa kita bawa nanti pas proses produksi agar kita tidak bingung ya nanti pada saat di pengerjaan videonya. Ini catatan ini sangat penting sekali kita bawa. Nah, itu dari poin pertama yang sering saya lakukan untuk pembuatan video project. Oke, untuk poin yang kedua yaitu gear, alat-alat ya. Jadi semua juga sudah paham dan tahu ya, kalau kita nggak punya alat ya bagaimana kita bisa bekerja. Oke, benar. Cuman di sini saya akan memberi informasi bagaimana kita memilih gear yang tepat untuk kebutuhan proses video project kita ini. Dari awal project yang diberikan oleh klien kita, biasanya kita sudah memikirkan ya apa aja yang kita bisa bawa, dari kamera, lensa, dan aksesoris lainnya. Oke, dari pengalaman saya biasanya membawa 2 buah kamera. Jadi yang pertama itu main kamera atau kamera utama. Yang kedua yaitu kamera cadangan ya. Nah, ini untuk mengatasi hal-hal yang nggak terduga ya, seperti error atau bagaimana lah, itu nanti di lapangan kita nggak tahu kan. Nah, itu wajib sih kita bawa 2 kamera. Kalau misalkan kita hanya punya 1 kamera ya kita wajib sewa ya kamera ya, atau rental kan sudah banyak yang ada sekarang, kita bisa sewa di tempat-tempat penyewaan kamera. Kalau kita bawa 2 kamera, kita kerjanya lebih rileks ya, lebih santai, jadi nggak perlu was-was ya dengan. Oke, tapi nggak apa-apa sih ya, bagi yang teman-teman yang memang sudah yakin dengan bawa 1 kameranya aman ya. Oke, nggak apa-apa. Cuman ya ini saya memberikan solusi aja ya, biar hal-hal yang nggak terduga ini ya, saya ingin mengantisipasi aja ya. Walaupun nantinya nggak kepake, walaupun kita sudah sewa ya nggak masalah, yang penting
kita sudah selamat ya untuk bekerja ya, daripada kita malu nanti sama klien tiba-tiba pas di proses produksi kamera kita error atau gimana ya kan, mau sewa kemana nggak bisa, mau batalin ke klien juga kan, itu bakal jadi ruwet lagi kan. Nggak apa-apa kita sewa satu kamera buat cadangan gitu. Nah itu saya biasanya membawa 2 kamera buat saya pengerjaan proyek video. Kemudian lensa, kita menuju ke lensa. Di sini juga saya membawa 2 lensa. Normalnya saya membawa 2 lensa. Yang pertama lensa wide, kemudian lensa yang bersifat close up ya. Nah untuk lensa wide ini bisa dimulai dari 18 mm sampai 35 mm maksimal ya. Nah saya biasanya sih saya memakai di 28 mm ya. Nah untuk lensa close up-nya yang bisa kita buat untuk pengambilan detail juga kisaran sekitar 50 mm sampai 135 mm. Itu sudah cukup oke ya. Yang lensa yang saya sering gunakan itu biasanya saya bawa lensa 85 mm ya. Itu adalah 2 lensa yang sering saya bawa ya untuk pengerjaan video-video project saya, apapun itu video projectnya. Tambahannya seperti lighting itu bisa dibawa, stabilizer juga dibawa, biasanya bisa digunakan bisa enggak ya nanti di lapangan. Terus ada macro lensnya, ini juga biasanya saya gunakan untuk pembuatan video-video produk ya, untuk macro lens ya. Dan ini pun saya sewa ya. Oke, itu adalah aksesoris tambahan yang di luar dari alat-alat yang wajib saya bawa dalam proses produksi video project. Oke, untuk poin yang ketiga, yang terakhir, oke, yaitu kru dan freelance. Saya biasanya membawa satu kru dan atau satu freelance ya. Untuk proyek-proyek kecil yang bisa saya handle dengan satu kamera saja, biasanya saya mengajak satu kru saja untuk membawa peralatan kebutuhan proses produksi saya ya. Dan jika saya mengambil proyek yang memerlukan lebih dari 2 kamera yang diambil dengan secara bersamaan, ya jelas saya membawa satu freelancer kameramen ya. Kadang-kala kita bawa kru juga bisa dia membantu kita memberikan masukan ya. Ada hal-hal yang mungkin kita lupa, si kru ini bisa, kalau kita sudah sering kita ajak, mungkin dia sudah hafal dengan apa gaya kita dan mungkin dia bisa membantu kita mengingatkan seperti itu. Salah satu juga teman kita ajak ngobrol ya di tempat proses pembuatan video ya. Jadi kru ini penting buat kita ajak konsultasi atau apalah itu, bisa kita gunakan ya. Nah oke guys, itu dia 3 poin dasar penting yang sering saya gunakan untuk membuat video-video project saya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, itu dia dari saya. Ketemu lagi di video-video saya berikutnya. See you next time in my another video. Enjoy your life. Boom.